Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Radatul Muttaqin, Jorong Padang Lawe Baru, Nagari Padang Lawe. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kecamatan Sumitarak beserta Forkopimda, itunya Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota, Bapak dan seluruh anggota yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kami hormati Bapak Wali Nagari Padang Lawe beserta seluruh perangkat nagari. Yang kami hormati Ketua PPRN Nagari Padang Lawe beserta anggota. Selanjutnya kami hormati Bapak Ketua Kerapatan dan Nagari Padang Lawe beserta seluruh pengurus. Selanjutnya kami hormati Ini Mama, alim ulama, sadir pandai, pemuka masyarakat, pemuda, dan juga seluruh lembaga unsur yang ada di Nagari Padang Lawe. Dan seterusnya kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Sumitarak yang akan berikan tausiah pada hari ini. Umumnya kami hormati seluruh Nagari Padang Lawe dikunjungi oleh Bapak Kapolres Tanah Datar beserta seluruh anggota dalam rangka melaksanakan safari subuh berjamaah yang bertempat di Masjid Radatul Muttaqin, Jorong Padang Lawe Baru. Baik, sebelum acara kita lanjutkan, alangkah baiknya kita awali acara kita dari pada pagi hari ini dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kapolres Tanah Datar beserta jajaran dan anggota, alhamdulillah ini suatu keberkahan bagi negeri kita, bagi masyarakat kita. Kita dipertemukan di hari, di waktu yang sangat mustajab ini, waktu yang sangat berkah, di waktu subuh yang disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Alhamdulillah ini tanda keberkahan bagi negari kita, pada umumnya Kabupaten Tanah Datar. Dari pagi di kampung kita didatang Bapak Kapolres beserta jajaran dan anggotanya. Alhamdulillah sakit hujan telah turun di kampung kita. Mudah-mudahan selanjutnya hujan turun di kampung kita yang membawa keberkahan bagi kita bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu kami, berarti orang kalau di waktu subuh itu adalah sumber keberkahan. Awalilah hidup dengan di waktu subuh. Berarti kalau waktu subuh itu adalah sumber keberkahan yang mana disampaikan sebagaimana kita pelajari disampaikan oleh hadis atau ulama yang menyampaikan kepada kita bersama. Sholat sunat subuh yo, sholat sunat fajar yo kita laksanakan, itu lebih baik dari isi dunia seluruhnya. Berarti kita lama ambil kebaikan atau kita melaksanakan sholat subuh, sholat sunat saja kita melaksanakan menjelang melaksanakan subuh, berarti itulah mengambil isi dunia, mengambil kebaikan-kebaikan. Jadi awalilah hidup kita
di waktu subuh. Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak-bapak Ibu kami, apalagi kita melaksanakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dain dakhala al-jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu tanah di sana berjudul masjid, musola, surau, kalau di Jawa namanya langgar, adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ada di dalamnya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sayangi, saya banggakan Pak Pasipers. Beliau ini ikut saya terus dari jilid berapa Pak ya? Jilid 10 kan. Yang saya muliakan Pak Camat, Pak Ketua Kans, Pak Kapolsek, Ketua MUI, Kepala BPR, alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat ini mama berdoa-doa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua terhormat lah gitu Pak ya. Karena judulnya subuh berjamaah. Bapak ya kuliah, tapi yang paling benar hari ini Pak. Hari ini yang paling benar Pak Camat. Karena bajunya pakai Pak Camat. Jadi yang paling ingat mati adalah Pak Camat hari ini. Cawon mati. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memang tadi pagi subuh Pak, hujan Pak. Saya keluar dari rumah itu hujan. Kata ulama, kalau hujan ini maka satu tetes airnya di bawah satu malaikat. Satu tetes airnya di bawah satu malaikat. Jadi kalau itu tetesan air mengenai badan kita, apalagi kita pergi sholat, maka sesungguhnya badan kita ditempeli oleh malaikat. Mudah-mudahan kelakuan kita juga seperti kelakuan seperti malaikat. Bapak Ibu ya, cuman yang jadi masalah ini sebenarnya Pak, kalau pagi hari ini cocoknya itu kita berpikir dan merisaukan sesuatu. Kalau cuma ceramah saja, tidak pakai pikir, nanti pulang itu nanti hilang apa yang kita dapatkan itu. Tapi paling bagus kalau subuh-subuh ini kita harus pikir. Tanggal berapa itu ya? Saya datang ke Masjid Al-Ikhlas di 5 kaum yang samping sungai yang kena Galodo itu Pak. Masya Allah, itu ulamanya subhanallah. Jadi yang beliau sampaikan itu menyentuh hati. Beliau sampaikan menyentuh hati. Memang betul kita harus sabar, kita harus beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini teguran. Dan kita ini akan diberikan surga kalau kita ini sabar menghadapi ujian. Surga ini isinya begini diceritakan semuanya. Jadi akhirnya singkat cerita iman kami sedikit meningkat. Ada yang banyak juga. Tapi yang jadi persoalan, yang meningkat itu menurut saya yang ada dalam masjid. Iman yang meningkat menurut saya orang-orang di dalam masjid. Betul nggak Pak? Masalahnya bagaimana orang di luar masjid? Meningkat nggak imannya? Yang menjadi masalah itu, bagaimana mau meningkatkan iman sedangkan orang ada di luar masjid? Dan sepertinya ini masjid kedua itu seperti tertulis masjid ini hanya untuk 40 tahun ke atas. Sepertinya begitu. Jadi yang diajak sholat subuh berjamaah itu adalah yang 40 tahun ke atas. Pertanyaannya,
Di mana anak keponakan kita sekarang? Gimana Pak? Bapak Ibu yang berkenan Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu menceritakan bagaimana kerisauan kita diawali dengan sekarang bagaimana keadaan anak keponakan kita. Di awal-awal pertama kali saya datang ke Sumbar ini, Pak Kapolda sudah mengajak kami untuk rilis sebuah kasus, yaitu kasus narkoba. Dalam waktu 4 bulan, 495 orang ditangkap. 495, jadi satu bulannya 125-an. 125. Yang ditangkap di Tanah Datar sekarang tahanannya 26. Tahanan narkobanya 18. 2 orang pernah yang waktu 1 minggu saya menjabat membawa barang bukti 12 kilo. 12, kalau 12 kilo daging korban enak, tapi 12 kilonya barang bukti narkoba. Saya tanya sama anggota saya, sama Pak Kasat, Pak, 12 kilo itu kalau dipakai rame-rame macam nano-nano gitu, asiknya rame-rame itu dapat berapa orang? Pak, satu batu sangkar tak semua. Satu batu sangkar tak semua. 12 kilo. Belum lagi masalah yang lain, Bapak. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 4. Kan setengah 1. Sampai jam berapa? Hah? Nanti takutnya kepanjangan, Pak. Oh, sudah ganti. Karena kemarin rebutan ya sama saya yang bergilir Bu. Jadi kemarin sudah direbutkan sama Sunaya. Di sana protes juga, Pak, kenapa nggak sama? Akhirnya karena yang di sini katanya sudah 2 kali cancel, ya sudah. Tapi sesudah ini Pak Kapolres nggak kesini lagi. Saya berharap terus kesini. Bergantung pesanan. Bapak kira mulia, kemarin yang bawa itu 12 kilo itu sampai satu kota bersama, belum lagi yang lain. Dan itu rata-rata sekarang dikerjakan oleh anak-anak kita. Kemarin sore 19 motor ditangkap. No, Pak, ada asal sabar. 19 motor ditangkap. Balap motor. Kalau dipikir-pikir buat apa? Ya Pak. Kalau Bapak kan nggak mungkin balapan, Pak. Bapak kan nggak mungkin balapan motor kan, gitu kan? Anak-anak kita ini Bapak. Bapak lihat ya, kalau hanya tugas polisi dan tentara untuk menangkap penjahat, gampang. Tangkap. Tapi lama-lama penjara penuh dan belum pernah ada sejarahnya. Kalau orang masuk penjara, tobat, nggak ada. Kok saya belum pernah dengar ada. 2 orang yang pernah saya tangkap di waktu awal-awal itu, mereka ditangkap kemarin di bulan Mei dan mereka pernah dipenjara di tahun 2017. Mengulangi perbuatan yang sama. Jadi kalau orang ditangkap masuk penjara, yang tadinya maling sendal jadi maling motor, yang tadinya kucing keluar penjara jadi harimau, nggak selesai masalah. Tapi kalau secara hukum, secara tugas pokok kami tangkap. Tapi tidak menjadikan selesai pada akar masalah. Sekarang coba kita lihat bagaimana kerusakan kita ini. Dan kemarin kami berbicara sama teman-teman di Pemda itu, apakah kemudian siapa? Bahkan sekarang sudah sampai kepada level yang sangat mengkhawatirkan. Geng motor, narkoba, mohon maaf LGBT, pedang sama pedang. Ambil Pak. Mohon maaf Pak, bebek aja tahu mana yang jantan, mana yang betina. Bebek. Ini anak keponakan kita Pak. Dan itu sudah merambah ke dunia pendidikan. Jadi di dalam dunia pendidikan pun tidak menjamin mereka bisa berpikir dengan bijak. Jadi akhirnya sekarang kita bisa simpulkan ada apa dengan tanah datar, ada apa dengan umat manusia, ada apa dengan nagari-nagari kita. Sepertinya Bapak Ibu yang mulia, kerusakan itu sudah sangat parah dan kita sepertinya sudah tidak bisa lagi untuk mengatasi. Seperti itu. Punya perasaan yang sama dengan saya nggak Pak? Bu, punya perasaan yang sama dengan saya? Ketangkep lagi, begitu saja terus. Jadi akhirnya apapun yang terjadi sampai sekarang ini bisa kita simpulkan Bapak Ibu ya,
sesungguhnya ini karena kerusakan iman. Tidak ada lagi kerusakan iman. Pak, itu karena Pak, orang tidak berpendidikan. Mana ada orang berpendidikan begini? Berarti pendidikan bukan penyebab untuk terhentinya sebuah kejahatan. Ini Pak, karena kemiskinan. Penjahatnya juga ada yang kaya. Jadi menjadi bukti bahwa semua kerusakan itu terjadi karena kerusakan iman. Dalam satu hadis Nabi SAW sabdakan, apabila dalam satu badan manusia ada segumpal daging, kalau baik daging itu maka baik seluruhnya, kalau buruk daging itu maka buruk seluruhnya. Dia adalah hati. Dan hati tempat bersemayamnya kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Jadi bahasanya Pak, kalau semua orang gelarnya camat, selesai masalah. Bapak dikasih uang 1 miliar, tapi dikasih tahu Pak, Bapak nanti sore mati. Bapak dikasih proyek 15 miliar, cuma dikasih tahu Pak, nanti malam Bapak mati. Apa yang terjadi? Itu saja. Maka sesungguhnya yang menjadi masalah adalah ketika tidak ada iman yang sempurna dalam diri kita, maka seluruhnya akan rusak. Hari ini Bapak Ibu ya, seperti seolah-olah zaman jahiliyah telah kembali ke masa kita. Zaman jahiliyah telah kembali ke masa kita. Apa yang disebut dengan zaman jahiliyah? Bu, tahu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah itu apa? Zaman apa, Bu? Bu? Zaman apa? Zaman apa Pak? Zaman jahiliyah? Hah? Bukan pakai. Zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan. Jahil itu tahu tapi sengaja. Nih tembok putih, bawa pilok dia, coret-coret, salah. Kalau ditanya, kamu tahu nggak ini tembok putih boleh dicoret-coret? Dia bilang, tahu Pak, tapi karena dia jahil, sengaja dia lakukan. Ada anak kecil, tak suka digini-ginikan Bu, digini-ginikan, no. Akhirnya marah, pukul lagi dia. Bapak ibunya dipanggil kepala sekolah. Ini bapak ibu nih, anaknya pukul lagi. Gara-garanya apa? Jahil. Jahil itu tahu tapi sengaja. Coba lihat bagaimana dulu zaman Nabi SAW, zaman kejahilan. Apa yang terjadi? Sudah ada Ka'bah yang punyanya Tuhan satu di atas langit, tapi mereka membuat 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah untuk ibadah kepada Tuhan yang satu, dia mentawafi 360 Ka'bah berhala di sekeliling Ka'bah. Kalau ditanya, tahu nggak ada Tuhan yang satu di atas langit? Ada. Tahu nggak? Tapi setelah itu dia mentawafi berhala. Jadi jahil itu tahu tapi sengaja. Sekarang kalau kita tanya, itu orang tahu nggak kalau narkoba itu nggak boleh dipakai? Tahu. Sekarang tahu nggak Bu? Kalau nggak sholat itu dosa. Tapi kenapa nggak sholat? Jahil. Tahu nggak kalau nggak balap motor itu nggak boleh? Tahu. Jahil. Jadi sekarang kalau mau shortcut pendek cerita, bagaimana untuk mengembalikan umat kepada zaman yang terang benderang, katanya bukan hanya masjid yang terang benderang. Ini terang benderang Bu. Terang benderang tapi masih gelap. Kenapa? Karena belum 100% laki-laki balik masuk dalam masjid. Masih gelap. Yang di sini terang, yang di rumah gelap. Masih tidur sekarang. Jadi caranya untuk mengembalikan supaya manusia menjadi zaman jahil kepada zaman terang benderang adalah pakai caranya Nabi. Ambil, copy, paste, selesai. Dan itu bukan kata saya. Kata siapa? Kata Quran sama hadis. Walau alal qura amana wa taqwa la fatahna alaihi barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah. Sekarang dibalik, kenapa yang dari atas jadi banjir? Hujan jadi banjir, hujan jadi gua lodo, yang dari bawah jadi gempa bumi, jadi tanah longsor, kenakalan remaja angkatan 65. Kenakalan remaja angkatan 65 atau apa? Coba ya. Kenakalan remaja angkatan 65. Anak kecil Pak, dimainin sama dia, dicabulin. Kan kenakalan remaja angkatan 65. Remaja pada masanya.
Bapak menikahi anak kandungnya sendiri. Anak kandung membunuh ibu sendiri. Kenapa terjadi semua itu? Tidak ada keberkahan dari atas dan tidak ada keberkahan dari bawah bumi karena iman dan takwa tidak adanya dalam negeri. Selesai masalah, analisanya selesai. Tidak usah pakai penelitian. Selesai. Menurut siapa? Bukan menurut ahli, tapi menurut yang membuat manusia. Apakah Quran ini bakal kadaluarsa? Tidak. Berimankah kita? Berimankah kita? Yakin nggak dengan ayat ini? Itu masalahnya. Jadi tidak ada iman dan ada iman, tapi tidak sempurna. Bapak Ibu kalau mau nonton bioskop, kalau ada tiket, tiketnya terbelah jadi dua, yang sebelahnya hilang, masuk ke dalam bioskop, boleh nggak masuk? Nggak masuk, nggak boleh. Karena apa? Tiketnya hilang separuh. Bagaimana akan membuat kita ini kehidupan ini bahagia secara sosial, secara kelurahan, secara kabupaten, secara negara, kalau iman dan takwa seseorang tidak sempurna pada Allah. Nih bangunannya saya kasih tahu Pak. Oh Pak, kalau pengen menjadikan negara itu sukses, makmur, adil, setota, bandatun, batu, dan harus dipilih pemimpin yang adil Pak, yang soleh. Itu kata siapa? Kata siapa itu Pak? Coba sekarang tunjukkan kepada saya. Setahu saya, negara yang baik terdiri atas provinsi yang baik. Provinsi yang baik terdiri atas kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik terdiri atas kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik terdiri atas nagari yang baik. Nagari yang baik terdiri atas jorong yang baik. Jorong yang baik terdiri atas keluarga yang baik. Keluarga yang baik terdiri atas individu yang baik. Individu yang baik terbuat dari mana? Asalnya dari hati yang baik. Itu kata siapa? Kata Nabi tadi. Sehingga kalau setiap individu baik, taat kepada Allah Ta'ala, imannya sempurna kepada Allah Ta'ala, maka dia akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk jorong yang baik. Jorong yang baik membentuk nagari yang baik. Nagari yang baik membentuk kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik membentuk kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik membentuk provinsi yang baik. Akhirnya provinsi yang baik membentuk. Ada nggak hubungannya sama pemerintahan, sama kepala negara? Tidak ada. Kalau mau bukti Bapak Ibu, pernahkah negara ini dipimpin oleh satu orang ulama? Pernah. Apakah masyarakat berubah? Ini diajak mikir Pak. Saya sukanya begitu Pak. Tak ajak mikir pokoknya. Bukan ceramah pokoknya. Ibu saya buat pusing. Mikir keadaan. Supaya kita dibangun, gitu. Bangun, ayo bangun Pak. Apa yang akan kita kerjakan? Maka dikatakan, satu orang mengatakan, kalau seandainya orang tidak pernah sholat, maka akan menjadi penyumbang nanti berubahnya sifat pemimpin yang ada menjadi sifat yang dia memiliki sifat seperti sifatnya setan. Bahkan ada yang mengatakan, kalau seandainya satu pemimpin negeri di sifatnya seperti setan, tapi kalau iman dan takwa setiap orang terwujud dalam diri masing-masing, maka Allah akan ubah hati sifat setan ini akan berubah menjadi sifatnya malaikat. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di hati setiap individu. Nah sekarang bagaimana caranya membuat setiap individu kita ini hatinya, imannya betul di sisi Allah Ta'ala. Hati kita ini sekarang, iman kita ini coba camping Pak. Coba camping, rusak porak-porak. Mau bukti? Kalau mau bukti kita buktikan sama-sama. Yang namanya roh, yang namanya Allah adalah sebuah keyakinan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang paling beriman? Siapa yang paling yang utama sekali kita ini beriman kepada Allah. Dalam tatarannya iman Pak. Iman kepada Allah yang pertama. Apakah kita betul beriman kepada Allah Ta'ala? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, melakukan dalam perbuatan. Sekarang Bu, kita tes sama-sama apakah iman kita ini betul. Ya, siap? 1, 2, 3, mulai. Bapak Ibu, kalau seandainya kita sakit, kita ingat apa? Ingat siapa? Yang benar Bu. Yang benar nih. Ingat apa Bu? Ingat? Obat-obatnya apa? Paracetamol. Bukan sakit kepala kok paracetamol. Paramen. Betul Pak ya? Kalau kita sakit kepala ingat paramen, betul Pak ya? Terus kita pergi kemana? Apotek, ya kan? Kita mau beli obat paramen.
dengan harapan kalau minum obat maka akan sembuh. Betul Pak ya? Jangan bohong nih, awas. Singkat cerita Pak, dengan keyakinan kita bahwa obat akan menyembuhkan. Betul ya? Ada satu orang lagi, begitu sakit, dia datang ke masjid, sholat barakat Allah. Selesai sholat hajat, dia katakan, ya Allah, sakit milik Kau ya Allah, sembuh juga milik Kau ya Allah. Aku tidak berhajat kepada sakit dan sembuh, karena aku hanya berhajat kepada Kau ya Allah. La ilallah. Tapi ya Allah, aku ini mau ikhtiar. Yang paling bisa aku kerjakan adalah aku beli obat namanya Paramek. Tapi aku tidak berhajat kepada Paramek. Dengan Paramek Kau bisa sembuhkan saya. Dengan Paramek Kau juga bisa tidak sembuhkan saya. Karena kesembuhan tidak tergantung pada obat. Kau bisa sembuhkan dengan obat dan Kau bisa sembuhkan tanpa obat. La ilaha illallah. Ya Allah, aku hanya bisa beli obat. Tutup doa, dia pergi ke apotek, beli Paramek, diminum. Dua orang tadi ketemu, keluar dari apotek, ada mobil, tabrak dua-duanya, dua-duanya mati. Orang pertama sama orang kedua. Kira-kira aja. Yang matinya berhasil, yang orang pertama atau orang kedua? Nah, udah tahu kan kuncinya? Sekarang coba prakteknya hari-hari. Coba, bener gak kita? Imannya betul kepada Allah. Hah? Lihat keadaan langsung ingat Allah, bener gak? Tes yang kedua, apakah api bisa membakar Bu? Nah, udah mulai benar. Coba Bapak, apakah air bisa menenggelamkan Pak? Pak, air bisa menenggelamkan? Bisa. Tunjukkan kepada saya, ceritakan kepada saya kenapa Nabi Musa tidak tenggelam. Kalau jawabannya mukjizat ya, itu tidak berdasarkan iman. Karena apa? La. Kalau Ustadz ini mengatakan la itu tidak ada kecuali itu. Illallah. Jadi api tidak bisa membakar, tapi Allah yang membakar. Kalau api membakar dia berhajat minta kepada Allah. Kalau Allah membakar tidak perlu minta berhajat kepada api. Allah bisa membakar dengan api dan Allah bisa membakar meskipun tanpa ada api. La ilaha illallah. Air tidak bisa menenggelamkan, tapi Allah yang menenggelamkan. Kalau air mau menenggelamkan dia minta izin kepada Allah. Kalau Allah mau menenggelamkan tidak perlu minta izin, minta kepada air. Allah bisa tenggelamkan dengan air dan Allah bisa tenggelamkan meskipun tanpa ada air. La ilaha illallah. Obat tidak bisa menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kalau obat menyembuhkan berhajat minta izin kepada Allah, tapi kalau Allah mau menyembuhkan tidak perlu berhajat kepada obat. Allah bisa sembuhkan dengan obat dan Allah bisa sembuhkan meskipun tanpa ada obat. Itu Pak di rumah sakit, sakitnya sama, satu diobati, satu juga diobati, satunya sakit, satunya mati. Betul Pak? Jadi kalau ada yang meleset di situ berarti tanda-tanda iman kita rusak. Contoh, Bang, pergi ke pasar, pakai payung, mendung nih sebentar lagi hujan. Itu tanda-tanda kufuran di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Kata iman, la ilmu. Dari mana datangnya banjir ketika zaman Nabi Nuh? Ada mendung? Tidak. Banjir datangnya dari tubuh-tubuh orang yang kafir kepada Allah. Jadi banjir. Jadi nggak ada rumusnya buat Allah itu kalau mau mendatangkan banjir harus mendung dulu, tidak. Bahkan kaum terdahulu diazab ketika subuh Pak. Bahaya Pak. Jadi subuh itu bisa jadi azab Pak. Ketika mereka tidur diazab, kebunnya hancur, angin porak-porandakan mereka, hujan dibantu mereka. Tapi kalau tidak, kalau ada iman yang betul, maka itu akan menjadi kebenaran. Maka syaratnya iman. Hati hari ini iman kita sedang rusak, sedang sakit. Maka Bapak yang mulia, bagaimana caranya supaya hati iman kita ini bersih, terus tidak rusak? Kembalikan ke tempat di mana kita harus servis iman. Bu, saya punya motor, mereknya Yamaha Mio. Kalau rusak saya bawa kemana? Itu punyanya Honda, nggak nyambung, jangan sembuh bawa golong kan gitu. Karena
jangan semua bawa golok, nggak nyambung gitu mas. Jadi kalau motor saya Yamaha, saya bawa ke tempat Yamaha, dan Yamaha-nya pun nggak bisa manual, harus matic karena saya motornya motor matic. Itu motor saja harus tepat sasaran. Cara pengobatannya apa? Iman. Kalau iman lagi rusak, jangan dibawa ke puncak batu, jangan dibawa biliar, jangan dibawa ke danau Singkara, nggak akan nyambung. Kalau hati kita rusak, iman kita rusak, yang seperti tadi Pak, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, kamu nanti ini nanti, nah itu nanti itu tandanya iman kita nggak sempurna. Karena rumusnya adalah, Bapak kalau obatnya nggak bagus nih nanti nggak akan sembuh, itu tanda dari iman rusak. Bahkan kalau dokternya nggak ahli, nggak spesialis, nggak bisa sembuh ini penyakit, itu tanda dari iman rusak. Nah itu pembahasannya panjang, karena ada Muhammad Rasulullah. Yang penting begitu, boleh kerjakan sesuatu yang terbaik, tetapi jangan sekali-sekali yakini. Boleh cari dokter yang baik, tapi jangan sekali-kali meyakini. Boleh minum obat yang terbaik, tapi jangan sekali-kali meyakini. Jangan sampai kapal kemasukan air, masuknya di situ, dia akan selamat. Jangan sampai hati kita ini termasuki oleh selain roh kita. Itulah namanya iman. Maka Bapak Ibu ya, bagaimana caranya supaya mengembalikan iman kita jadi bersih? Kembalikan ke masjid. Yang akan memperbaiki siapa? Allah. Hari ini Bapak Ibu ya, kampung kita ini sudah rusaknya seperti, mohon maaf saya gambarkan sebagai kampung yang stroke. Bapak tahu Ibu yang namanya stroke, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang sakit. Stroke itu pembuluh darahnya itu terus jantungnya bermasalah, sehingga akhirnya tidak bisa lagi 7 putaran di lapangan Haji 2 Batu. Nggak bisa pakai kalau stroke. Minum kopi aja takut Pak, makan rendang saja takut. Kenapa? Karena stroke. Nah sekarang Bapak Ibu ya, kami sudah sampaikan masjid adalah jantungnya kamu. Sudah pernah dengar? Masjid adalah jantungnya kamu. Apa jantungnya? Masjid. Apa darahnya? Jamaah. Apa pembuluh darahnya? Jalan-jalan yang Bapak lalui dari masjid ke rumah ke masjid, masjid ke rumah ke rumah, mengajak orang untuk masuk dalam masjid, itulah pembuluh darah. Sekarang bagaimana keadaan kamu kita? Nah dari ini, dengan orang sekarang ini, coba sekarang ini, apakah kamu Bapak dari Bapak ini dalam keadaan sehat atau stroke? Darahnya darah tua semua. Darah mudanya mana? Cuma 1, 2, tidak ada regenerasi. Jadi mohon maaf, saya tidak bangga. Tapi apa? Bukan sekedar kami menyerah, tidak. Tetapi masih ada jalan. Ayo, masih ada jalan untuk supaya kampung ini tidak stroke. Apa kampung tidak stroke? Adalah bagaimana caranya sholat subuhnya sama seperti sholat hari baru. Makanya saya bilang sama wali Pak, jangan cuma 15 hari sekali. Kalau bisa setiap hari, kalau bisa sehari 5 hari, baru itu namanya kampung tidak stroke. Karena Pak imannya sudah betul semuanya. Betul Pak? Jadi sekarang lagi stroke nih Pak, darahnya darah tua semua. Iya Pak? Darah tua semuanya. Dari angkatan 65 pada zamannya. Cuma 1 tuh, kulit tuh. Ya, jadi kampung kita dalam keadaan apa kalau kampung kita stroke? Anak berada sama orang tua, anak tidak mau ngaji, tidak mau belajar, putus sekolah, geng motor, LGBT, narkoba, bunuh-bunuhan, maling ternak, saling memfitnah, saling menghibah, tidak nurut sama aturan pemerintah. Itu semua yang menyebabkan kampung kita jadi stroke. Akibat daripada kampung stroke. Maka caranya adalah bagaimana supaya kampung tidak stroke. Alirkan kembali darahnya, masukkan kembali darahnya ke dalam jantung, selesai masalah. Setuju Bu? Setuju. Jadi caranya adalah bagaimana yang pertama kerjakan apa? Kerjakan apa? Bagaimana mengembalikan setiap orang kembali ke masjid. Makanya kalau secara umum Pak Polres Tanah Datar sedang mengambil tema kembali ke surau. Kalau dia katakan kembali ke surau lagi, kalau kami sedang melakukan tema kembali ke surau. Bapak Ibu tahu, ini kan masjid bagus, masjid besar. Kira-kira ada nggak dalam satu kampung ini yang nggak ngerti ini ada masjid di situ? Ada Pak Wali? Nggak ada. Melihat kan? Tapi kenapa seperti nggak melihat? Nggak ada. Yang sakit apanya? Matanya buta. Tidak, tetapi buta
Dengar azan nggak? Dengar azannya, apalagi tadi Pak ini Pak Rem. Dengar nggak azan? Tapi kenapa tidak datang ke masjid? Bukan tuli telinganya, tapi jadi yang buta sama tuli adalah imannya rusak. Bapak Ibu yang mulia, sekarang kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak kerjakan? Orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak kerjakan? Hah? Apa Bu? Ya saya tahu pasti ditolong. Caranya gimana Pak? Pokoknya sekarang pagi ini judulnya pusing-pusing kan itu. Caranya dituntut kurang tepat Pak. Apa Pak? Diangkat. Caranya tidak boleh dikirim di WhatsApp. Pak, awas ada rel kereta api. Bapak duduk di kereta api, nanti ada kereta. Bisa? Karena buta dan atau ditepok-tepok ini. Pak, awas ada rel kereta api. Nggak bisa karena buta dan tuli. Yang ada Bapak Ibu dikatakan Bapak ini gila ya, orang buta sama tuli di WhatsApp. Ditepok-tepok. Gila Bapak ini. Nggak waras Bapak. Yang cara yang paling tepat adalah Bapak Ibu datangi, pegang tangannya, dilus-lus bunga, diangkat pelan-pelan, dipin. Betul Pak? Bagaimana caranya supaya mengembalikan orang yang nggak ke masjid gara-gara buta dan tuli hatinya untuk bisa kembali ke masjid? Bagaimana caranya? Didatangi, dipegang tangannya, dibawain apel 1 kilo sama gorengan. Lapar, udah gorengan kayak gitu. Udah azan, ayo kita ke masjid. Begitu caranya. Apakah pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu? Masalahnya besar. Jadi cara terbaik adalah datangi mereka door to door. Dan door to door ini adalah caranya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang kepada Abu Jahal, Nabi SAW datang kepada Abu Bakar, Nabi SAW datang kepada Abu Ubaidah, Nabi SAW datang kepada pamannya Abu Thalib. Datang Pak. Dan kalau sekarang kita mengatakan Pak, yang harusnya datang itu Pak Wali, Pak Ketua DKM, Pak Ketua KAN, nggak bisa. Kalau Bapak dan Ibu mengatakan demikian berarti iman dalam keadaan rusak. Tidak mau mengambil tanggung jawab agama. Contoh begini, kita lagi kumpul di sini ada 2 orang, 3 orang masuk menghadap kepada Buya, menghadap kepada Pak Camat. Pak Camat, saya tidak akan merusak masjid, saya tidak akan memecahkan kaca, saya tidak akan mengambil keramik. Saya minta izin memotong tiang besar. Boleh Pak? Boleh Pak? Hah? Emang Ibu yang punya masjid ini? Kok melarang-larang? Kata dia begini. Apa kata Ibu? Apa kata Bapak? Memang kami bukan yang punya, tetapi ini masjid kami, tempat kami berkumpul, tempat kami beribadah, ini tanggung jawab kami bersama. Betul? Nabi SAW kata, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Berapa orang yang hari ini Bapak dan Ibu tahu kalau mereka merobohkan tiang agama, dan Bapak Ibu diam saja? Ayo loh. Nah, jadi nggak boleh diam Pak. Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab Pak Wali, bukan tanggung jawab Pak Camat, Pak Kapolsek, bukan tanggung jawab Ketua KAN, bukan tanggung jawab cuma ketua BPN, bukan. Setiap orang beriman bertanggung jawab tentang permasalahan ini. Sehingga kalau dia masuk ke dalam masjid, Allah akan bilang, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cukuplah menjadi pencegah. Dia tak akan lagi LGBT, dia tak akan lagi narkoba, dia tak akan lagi geng motor, dia tak akan lagi membunuh orang tuanya sendiri. Karena apa? Iman sudah sempurna itu karena diperbaiki Allah. Itu kuncinya. Pokoknya kalau sama saya seru-seru aja Pak, pokoknya pusing-pusing kan. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Nah sekarang berarti kalau Ibu Bapak mau ke masjid, jangan cuma lurus, belok kanan belok kiri. Sampai itu azan, sebentar lagi mari masjid Pak. Sampai itu azan Pak, mari masjid. Begitu. Jadi belok-belok. Karena Bapak Ibu yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah. Terus berulang. Kenapa kerjakan? Zaman jahiliyah, mohon maaf, zaman jahiliyah yang orang-orang yang begitu. Ada satu orang, bukan buya, bukan ustaz, bukan ajengan, bukan kiai, bukan hafiz, bukan alim, tapi nabi. Ada nabi di zaman jahiliyah, tapi nabi tidak door to door.
belum door to door, umat tidak berubah. Coba digaris bawahi. Ada nabi di sana, tapi tidak belum door to door. Makanya umat tidak berubah. Tetapi begitu nabi mendapatkan ayat pertama, perintah untuk menjalankan agama, door to door, baru umat berubah. Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Betul kan? Maka kuncinya datangi door to door satu per satu. Nah sekarang meskipun di sini semuanya abu ya sak kampung, kalau tidak door to door, insya Allah nggak akan berubah ya. Kalau hanya mengandalkan itu, mari kita sholat subuh berjamaah, tidak akan berubah. Kelompok semuanya sudah dari kemarin kok, yang datang cuma ini darah-darah tua semua juga. Ya enggak? Karena apa? Tidak door. Kemudian yang kedua ya, ada satu fenomena yang bisa kita jadikan rujukan. Kenapa harus berulang-ulang? Kerjakan, yang kedua berulang-ulang. Bapak Ibu yang mulia, laki-laki balik di tanah datar ini yang nggak ngerti air minum merek Aqua berapa persen? Bu, laki-laki balik yang nggak ngerti air minum merek Aqua berapa persen? Berapa persen? Yang nggak ngerti air minum merek Aqua paling 2%. Bapak mengatakan 2% dari mana? Tahu semua. Kalau saya kira-kira mendekati 0% karena semua orang sudah tahu. Pak, kenapa masih ada iklan Aqua sampai hari ini? Bukankah iklan itu memberitahukan sesuatu yang sudah diketahui? Saya datang kepada Pak Camat. Pak Camat, kalau lapar makan ya. Zuhur datang lagi Pak Camat, kalau lapar makan ya. Asar datang lagi Pak Camat, kalau lapar makan ya. Maghrib datang lagi Pak Camat, kalau lapar makan ya. Isya datang lagi. 1 hari, 2 hari saya ulangi lagi. Pak Camat kalau lapar makan ya. Pak Camat kalau lama-lama Pak Camat bilang apa? Bosan saya ganti nama Pak. Sudah tahu saya Pak. Kalau lapar tuh saya masih makan Pak. Nggak usah dikasih tahu lagi. Betul? Betul. Karena memberitahukan sesuatu yang sudah kita ketahui. Nah, masalahnya kenapa sekarang masih ada iklan Aqua padahal kita semua sudah tahu? Coba dipikir. Kenapa Pak? Karena orang Aqua mengatakan Pak, saya mau Aqua bukan di sini, tapi Aqua ada di. Alias kata dia mengatakan Pak, saya mau begitu Aqua ada di sini semua orang beli Aqua, pabrik saya tambah, karyawan saya tambah, duit saya tambah. Tapi Pak, kalau nggak saya iklankan, terus nggak saya iklankan, 5 tahun mungkin belum ada efek, tapi sudah mulai 10 tahun, 15 tahun, maka yang dari sini Aqua tercabut, yang dari sini Aqua tercabut, sehingga akhirnya orang tidak kenal dengan Aqua. Saya jadi bangkrut, pabrik saya tutup, karyawan saya tutup. Betul? Karena tercabut dari sini dan dari sini. Sekarang saya tanya sama ibu, Bu, sekarang di mana sabun batangan merek B29? Di mana Bu? Pak, di mana sabun batangan B29? Ada? Kenapa nggak ada? Karena sudah tidak ada iklannya lagi. Yang mulia, berapa besar, berapa persen, berapa besar, berapa banyak, berapa persen laki-laki balik di tanah data ini yang nggak ngerti kalau nggak sholat dosa? Jawabannya mendekati 0%. Kenapa masih ada yang nggak sholat? Pertanyaannya, kenapa Pak? Kenapa? Hah? Karena iklannya terhenti. Sholat tercabut dari sini, sholat tercabut dari sini. Dia bilang nggak sholat nggak apa-apa Pak. Urusan nanti Pak, semoga sholat sama berangkat urusan nanti. Yang dari sini sholat tercabut, yang dari sini sholat tercabut. Karena iklannya terhenti, Bapak dan Ibu hanya mengatakan yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, karyawan saya sholat, selesai masalah. Urusan dia tidak sholat bukan urusan saya. Pusing kan Pak? Suruh siapa pun yang nggak mau. Suruh siapa pun yang nggak mau. Bukan manusia yang mau ini pusing Bapak. Maka begini ya, jangan pernah mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya. Ini adalah salah saya, ini tanggung jawab saya. Maka mulai besok Bapak Ibu ya, sampaikan kepada orang di sekitar sini bahwa Bapak harus sholat, tapi dengan cara yang baik, jangan ditarik, bawa lapang kapal. Dulu bawa makanan, ya kan? Sama ya? Baca ini. Bapak Ibu ya, dalam satu ayat mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah man yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah yang bisa memberikan hidayah. Jadi kerjakan saja. Dan nanti akan ada 2 versi.
menerima, menolak. Karena zaman Nabi juga begitu. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi rumusnya dikerjakan. Kalau dikerjakan akan ada hasil. Meskipun hasilnya berhasil dan juga gagal. Kata orang bijak, kata cadai pandai, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yang penting dikerjakan. Kalau dikerjakan maka akan ada hasil. Kalau tidak dikerjakan, jangan harap akan ada hasil. Jadi rumusnya adalah dikerjakan. Siapa yang menerima, golongan hari ini sama dengan golongan dulu. Yang menerima yang pertama Abu Bakar. Kata ulama, Abu Bakar ini menerima Islam tidak pakai pikir-pikir. Hari ini, Pak, ke masjid, wih, Masya Allah, Alhamdulillah, syukur, dan kita, ayo sebentar, ambil sarung, berangkat ke masjid bersama-sama. Itu golongannya Abu Bakar. Golongan yang kedua adalah golongan yang menerima, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam ketika mendekati peristiwa Futuh Mekah. Ketika Islam ambil berjaya, panglima perang kafir yang disebut Abu Sufyan tadi masuk dalam Islam. Bahasa hari ini apa? Masbuk. Assalamualaikum. Udah azan, tanggung. Sebentar lagi. Duluan, Pak. Begitu kita sholat, selesai sholat. Ditengok di belakang ada dia. Nambah 1 rakaat. Masbuk. Tetapi masuk ke dalam masjid. Hari ini tipe-tipe Abu Sufyan seperti itu. Ini yang menerima. Yang menolak ada juga. Yang pertama adalah Abu Thalib. Senang dengan perjuangannya Nabi, mendukung perjuangan Nabi, tapi tidak mau masuk Islam. Ada hari ini ada. Assalamualaikum Pak, ke masjid. Wah ini dai-nya Allah, suka mengajak kebaikan. Kalau satu kampung isinya kayak gini semua aman. Cuman saya titip salam aja sama Allah. Saya nggak sholat kan. Abu. Yang terakhir Abu Jahal atau Abu Lahab. Pergi kamu, gila kamu ya. Tapi intinya dikerjakan. Dan kita tidak boleh underestimate, berprasangka buruk kepada orang-orang yang menolak ajaran kita. Siapa tahu dia tipenya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang yang nomor ke-40 sekian masuk Islam. Masih duluan Abu Ubaidah, masih duluan Abdurrahman bin Auf, masih duluan Arqam bin Abil Arqam dan lain sebagainya. Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelah aku, maka Umarlah orang. Kenapa dia telat masuk Islam, tetapi tidak ada yang memungkiri bahwa dia cocok menjadi pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar, karena dia bersungguh-sungguh dalam. Bisa jadi orang yang sekarang belum sholat Pak, nanti ketika dari dapat hidayah di masjid, dia akan lebih baik daripada kita. Jadi kerjakan. Salam ya. Itu yang terakhir dari saya. Jadi kuncinya perbaikan umat ini adalah di tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau polisi Pak hanya nangkap kan. Kendalanya ada Ustaz. Apa itu? Kita ngajak dari rumah-rumah, kadang-kadang soalin, lagi pulang nggak didukung para ulama. Maaf ya, bukan tidak semuanya ulama, nggak didukung. Kadang-kadang malah wah, ini amalan apa? Akhirnya apa kan begitu? Kendalanya itu. Kendalanya. Berarti itu Abu Thalib. Kan sudah saya jelaskan. Intinya sekarang Bapak kerjakan nggak? Kerjakan. Istiqomah nggak? Nah, itu aja. Jadi caranya gampang. Bapak itu secara keseluruhan dunia ini, sholat subuhnya nanti targetnya berapa? Targetnya yang paling gampang adalah ketika sholat subuh kita ini sama seperti sholat hari Jumat. Berapa sholat hari Jumat Pak? Penuh. Nah itu aja targetnya. Bagaimana caranya sholat subuh kita zuhur asar maghrib itu. Jadi kalau sekarang darah-darah tua ini dihitung, ada sekitar 20, berarti kalau kerjakan semua, besok akan ada orang yang datang mesti berapa? 40. Kalau besok 40 berarti besoknya 80. Kalau 80 berarti besoknya 100. Gitu aja terus sampai ketika azan berkumandang seluruh laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Kan saya bilang akan ada kendala. Tapi kendala itu adalah awal dari keberhasilan. Itu aja. Kalau dulu mohon maaf sekali. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW dilemparin batu sampai berdarah mengatakan, sudah Pak, saya cukup sampai sini. Bapak dan saya sekarang hari ini menyembah batu. Nenek moyang kita ini nenek moyang animisme dinamisme. Betul Pak? Tapi karena Nabi punya keyakinan yang sempurna bahwa ini harus saya kerjakan, akan mendatangkan hidayah. Agama akan masuk ke mana saja, baik mereka rumahnya terbuat dari tembok atau terbuat dari kayu, akan masuk ke sana dengan keyakinan saya kata Nabi begitu. Maka Nabi tidak berhenti. Kalau sekarang Bapak dan Ibu berhenti, berarti gak sama pikirnya kayak Nabi. Pak, Bu, gak sama pikirnya kayak Nabi itu lebih berbahaya daripada narkoba. Kenapa? Contoh, Bapak orang Padang punya klub bola namanya Semen Padang. Saya orang Jakarta punya klub bola namanya Persija. Persija sama Semen Padang tanding. Saya pakai baju oranye, Bapak pakai baju merah. Saya teriaknya hidup Persija, Bapak teriaknya hidup. Bayangkan kalau saya
baju orange, saya teriaknya hidup semen Padang. Apa yang terjadi? Nonyor. Ulah nggak selamat Pak. Babak belum. Diinjek-injek dan diteriaki apa? Munafik. Munafik pengkhianat. Itu gara-gara beda baju sama beda ucapan. Bagaimana kalau Bapak Ibu beda perilaku, beda pikir, beda doa, beda kerusuhan dengan Nabi SAW? Bagaimana Nabi akan menerima kita di Telaga Kausar? Kamu baru satu kali aja udah nyerah ya. Saya sudah berapa kali nggak nyerah-nyerah. Bukan umat kamu, bukan umat saya kamu. Apalagi umat doa kamu beda. Tiap hari kamu doa untuk orang, apa? Untuk diri kamu sendiri. Untuk nangis untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga kamu. Sedangkan saya hari-hari nangis untuk umat, risau untuk umat, berpikir untuk umat, bertindak untuk umat. Kamu tidak, bukan golongan saya. Nah untuk bilang, lebih berbahaya daripada Allah. Kita teriak-teriak Allah Rasulullah, tapi pikiran kita tidak pernah sama dengan pikirannya Nabi. Munafik katanya. Mohon maaf, buat saya Pak ya, buat saya. Maka jangan jadikan diri kita munafik Pak. Apa yang dilakukan Nabi kita kerjakan. Salah ya? Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ceplos-ceplos. Yang penting pokoknya sekarang Bapak pusing. Itu juga pusing. Suruh siapa pun nggak polres. Nah, caranya berarti Bapak silakan musyawarah wali nagari yang punya masjid. Pokoknya tanggung jawab setiap orang beriman. Syukur-syukur di sini ada Pak Polisi, syukur-syukur di sini ada Pak Tentara, syukur di sini ada pegawai Pemda, syukur-syukur di sini ada kaya, syukur-syukur di sini ada laki-laki, ada perempuan. Pokoknya yang beriman maka punya tanggung jawab seluruhnya agar supaya bagaimana mereka semua kembali ke surau. Ya Amir Indonesia bisa atasi. Tidak perlu BMKG, tidak perlu BNPB, tidak perlu Pak. Satu orang beriman namanya Tamim Adani menyelesaikan masalah. Datang ke gunung, sorbannya kayak Pak apa nih dicopot, kemudian diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu lahar yang sudah begini, balik lagi seperti ular masuk ke dalam gunung, kemudian tertutup sampai hari ini.